Asini rohama dihamu doh dame nasihat Tuhan Dewa Rahmata, doh siat Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Amin. Shalom Mamanginang, kawan-kawan dimanapun berada saat ini, selamat pagi, salam sehat. Kiranya Manginang senantiasa dalam penyertaan kasih setia Tuhan. Tetap semangat. Doa saya, Manginang yang sedang sakit disembuhkan, diberi kekuatan, yang sedang berduka ataupun bergumul kiranya diberkati oleh Tuhan, dan yang sedang bersuka cita tetap mengucap syukur. Mari sejenak kita mendengarkan firman Tuhan untuk renungan bagi kita satu hari ini. Alai hodo ali jahuba lubu-lubuku hasa halauku dohot napadirgak buluku. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan Manginang, adakah kita yang merasakan pergumulan yang sedang dihadapi oleh Raja Daud dalam teks ini? Ya, harapan saya, doa saya, semoga Manginang kawan-kawan tidak ada yang mengalami pergumulan seperti yang dirasakan oleh Daud dalam teks ini. Ya, kalau kita baca dari ayat 1, jelas teks ini merupakan kesaksian, doa pujian Raja Daud kepada Tuhan sewaktu dia berseteru marsoal marbedai marukil alani pangalahon anak konna si Absalom. Absalom baru jahot tadi 2 Samuel 2 Samuel paru kilon ni Raja Daud maradopon yanakonna si Absalom jala pola do ala ni pemberontakan pangalahon ni yanakon ni Raja David si Absalom gabe mengungsi Raja Daud dohotaka paranganna dohotaka nah jonok tu mana tu parhorsihan. Daud bergumul karena pemberontakan yang dilakukan anaknya sendiri, yaitu Absalom. Sehingga Raja Daud mengungsi, melarikan diri untuk menghindari pertempuran yang tidak diinginkan olehnya sendiri. Pun pada akhirnya Absalom harus mati, terbunuh dalam peperangan menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh Absalom sendiri. Dan teks ini seperti yang saya sampaikan tadi merupakan pujian, kesaksian, syukur Daud atas pergumulan yang dia hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pertama harapan saya tadi, doa saya, kiranya kita tidak ada menghadapi pergumulan seperti yang dirasakan oleh Daud. Doa saya kiranya hubungan orang tua dan anak dan orang tua selalu harmonis, komunikasi senantiasa terjaga dengan baik. Yang kedua, Bapak Saudara-saudara, dari teks ini mari senantiasa kita bertahan dalam pergumulan kita. Berapa kali Daud dalam pergumulan senantiasa mampu
memberikan sebuah kesaksian, pujian yang sangat luar biasa. Ya, itu dia. Dan walaupun dia menghadapi pemberontakan Absalom, bayangkan anaknya sendiri memberontak kepada raja, ya, dia tetap bertahan dalam pergumulan. Ya, dia tetap mengungsi, ya, dan di pengungsiannya dan dalam pergumulannya, ya, dia mengungkapkan kesaksian. Yang pertama, kalau ada pergumulan, Bapak Ibu, Amanginang, kawan-kawan, kalau ada pergumulan, bersandarlah hanya kepada Tuhan. Ya, lebu-lebuku, ya, lebu-lebuku, bersandarlah kepada Tuhan, jadikanlah Tuhan perisaimu, ya, tempatmu berlindung di setiap cobaan, tantangan yang engkau hadapi. Ya. Yang kedua, tetaplah setia, ya, kepada Tuhan. Aihodo li Jehovah hasahalauku, ya, jangan salah membaca ini yang menginap. Itu kan hasalauku ini kan, hasahalauku, sahala. Ya, tetaplah setia kepada Tuhan, hiduplah dalam firman Tuhan, sehingga apapun pergumulan kita tetap mampu bertahan. Sahalata, karisma kita tidak pudar, sehingga, ya, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, ya, hidup dalam firman Tuhan, semangat kita tetap ada dan tidak kendor. Dan yang ketiga, padirga uluku, padirga si majujung menang, ya, padirga si majujung menang. Hinorhoni haporsyomu tutuhani, budo humangulahoni, hape paru kilome, ya, belum adili ho hinorhoni anakon. Cong kisah ni si Daud di Tulpuhon, ya, di pertama napa dirga si majujung unang marsak ko unang madili, ya, unang marsak unang madili. Taingok jamita dari pertanyaan dari hari Selasa deh, ya, martangiang tangiakon nya nakotai setotong darula sini roha anggiar adong hamu baon jada mula imana tua bingata mula imana tutu hata. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Tuhan memberkati, tetap semangat. Mari kita menyanyikan kuende nomor 699.